Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trutami Aboka. Saya dari jurusan Manajemen Pendidikan dengan NIM 131420087. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang memiliki wawasan yang benar tentang organisasi dan kode etik profesi atau peran organisasi dan sikap profesionalisasi dalam pendidikan. Latar belakang, salah satu fenomena abad ini adalah munculnya pendidikan sebagai daya utama atau major force dalam perkembangan manusia. Pendidikan yang membedakan orang yang berpartisipasi aktif dalam ekonomi nasional, memiliki kehidupan menarik dan kaya nuansa keterlibatan intelektual dan sosial, membedakan yang cakap dengan yang kurang cakap. Pada wawasannya internasional, perbedaan dasar bangsa miskin dan bangsa baru naik daun atau emergensi serta macet stage terletak pada taraf tingginya dikasih bangsa pada pembangunan yang perluasannya program tertinggi pendidikan. Pembahasan Pertama, konsep dasar peranan organisasi profesional, kurang pengertian, tujuan dan fungsi organisasi profesional. Organisasi profesi keguruan berasal dari 3 kata, yaitu organisasi, profesi, dan keguruan atau guru. Ada banyak pendapat yang mengemukakan pengertian dari organisasi, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, menurut Stoner, organisasi adalah suatu pola hubungan yang melalui mana orang-orang di bawah pengarahan manajer atau mengajar tujuan bersama. Yang kedua, menurut James Demoney, organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama. Menurut Chester L. Barnett, organisasi merupakan suatu sistem aktivitas yang sama dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Jadi, organisasi profesi adalah suatu wadah perkumpulan yang orang-orang memiliki suatu keahlian khusus yang merupakan ciri khas dari bidang keahlian tertentu. Dikatakan ciri khas oleh karena itu, di bidang pekerjaan tersebut diperoleh bukan secara kebetulan oleh sembarang orang, tetapi diperoleh melalui suatu jalur khusus. Boleh jadi melalui perguruan tinggi atau melalui penekunan secara sistematis dan mendalam. A. Organisasi Profesi Keguruan Indonesia. Seperti halnya guru merupakan satu pekerjaan yang tak dapat dilakukan oleh sembarang orang. Agar seseorang dapat ingat menjadi seorang guru, ia harus memiliki kualifikasi ilmu tentang keguruan yang diperoleh melalui pendidikan keguruan. Di samping itu, memiliki kewenangan mengajar yang sesuai dengan disiplin ilmunya. Kewenangan mengajar yang sesuai dengan disiplin ilmunya, kewenangan profesional keguruan ini menuntut otonomi dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya. Adapun berbagai organisasi guru yang ada di Indonesia di antara lain. Yang pertama, Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI. Yang kedua, Musyawarah Guru Mata Pelajaran atau MGMP. Yang ketiga, Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia atau ISPI. Dan yang terakhir, Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia atau IPBI. B. Peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan. Salah satu isu penting dalam menyelenggarakan pendidikan di negara kita saat ini adalah meningkatkan mutu pendidikan. Namun, yang terjadi justru kemerosotan mutu pendidikan dasar, menengah maupun tingkat pendidikan tinggi. Hal ini berlangsung akibat penyelenggaraan pendidikan yang lebih menitikberatkan pada aspek kuantitas yang kurang dibarengi dengan aspek kualitasnya. Peningkatan kualitas pendidikan ditentukan oleh peningkatan proses belajar mengajar. Dengan adanya peningkatan proses belajar mengajar dapat meningkatkan pula kualitas lulusannya. Peningkatan kualitas proses pembelajaran ini akan sangat tergantung pada pengelolaan sekolah dan pengajaran atau pendekatan yang diterapkan guru. B. Kode etik guru. A. Etika profesi. Dalam filsafat, etika profesi adalah suatu studi evaluasi tentang perilaku manusia ditinjau dari prinsip-prinsip moral atau kesusilaan. Etika yang tentang filsafat moral yaitu mengenai nilai perilaku dan yang menyelidiki nama yang baik dan yang benar. Secara singkat,
dapat dirumuskan bahwa etika adalah suatu sistem prinsip kesusilaan atau moral yang merupakan standar atau norma-norma bertindak bagi orang-orang yang suatu profesi, misalnya dalam profesi kedokteran, keguruan dan sebagainya. Sehingga etika suatu profesi atau profesionalisasi etis adalah prinsip-prinsip atau norma-norma kesusilaan atau moral yang merupakan pedoman bagi sikap dan perilaku anggota-anggota suatu profesi. B. Kode Etik Guru Indonesia. Kode Etik Guru Indonesia selanjutnya disebut KEGI adalah norma dan asas yang disepakati dan diterima guru-guru Indonesia sebagai pedoman sikap dan perilaku dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pendidik, anggota masyarakat, dan warga negara. Kode Etik Guru Indonesia bersumber dari yang pertama, nilai agama dan Pancasila, kedua, nilai-nilai kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional, dan yang terakhir, nilai-nilai jati diri, harkat, dan martabat manusia yang meliputi perkembangan kesehatan jasmani, emosional, intelektual, sosial, dan spiritual. Adapun substansi Kode Etik Guru Indonesia, yang pertama, hubungan guru dengan peserta didik, kedua, hubungan guru dengan orang tua wali murid, yang ketiga, hubungan guru dengan masyarakat, yang keempat, hubungan guru dengan sekolah dan rekan sejawat, yang kelima, hubungan guru dengan profesi, yang keenam, hubungan guru dengan organisasi profesinya, dan yang terakhir, hubungan guru dengan pemerintah. C. Pengawasan terhadap pelaksanaan Kode Etik Keguruan. PGRI telah mengeluarkan Kode Etik Guru yang pada dasarnya mengatur perilaku etis guru, melindungi profesi dan individu guru, mengatur batasan kewenangan guru, dan mempertahankan kesejahteraan guru. Ke arah kode etik inilah seharusnya profesionalisasi diarahkan, meliputi dimensi-dimensi pengetahuan atau kunowat, keterampilan, dan sikap-sikap dan nilai-nilai yang melandasi pengetahuan dan keterampilan, pengalaman, dan kemauan. Baiklah, itu saja dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.